Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas obat MA terindikasi picu kanker. Mbak Eva, berarti yang obat yang mengandung ranitidin dan NDMA itu injeksinya ya yang lebih bahaya, bukan obat yang dijual di pasaran dan tidak bisa segampang itu mendapat injeksi-injeksi ini ya? Ya, sebenarnya kalau misalnya memang mau ditelusuri, karena memang ini tergolong obat-obat khusus dan memang harus menggunakan resep dokter untuk mendapatkannya. Jadi sebenarnya ini bisa ditelusuri dengan gampang seperti itu. Bisa pengguna-penggunanya itu bisa dilihat, di-track. Sebenarnya mereka mengidap nggak sih penyakit-penyakit kanker tersebut yang memang menggunakan secara terus-menerus setiap tahunnya, misalnya seperti itu. Dan bagi mereka yang emang terindikasi penyakit kanker misalnya seperti itu, ya itu hak-hak konsumen harus dipenuhi. Seperti itu, misalnya mendapatkan layanan kesehatan gratis, terus kemudian harus juga mendapatkan santunan gitu dari pengusaha yang memang menjualnya. Jadi Pak Eva, tapi yang obat injeksi ini langsung diinjeksi ya, bukan langsung dikonsumsi lewat ya minum? Mungkin ini Pak Dokter ya yang mengetahui, tapi secara sepintas memang ya ini adalah tidak dikonsumsi langsung oleh konsumen seperti itu. Dok sendiri Hadiansyah gimana dok? Iya, jadi benar bahwa yang surat edaran dari BPOM itu kalau dilihat listnya memang adalah obat-obatan ranitidin injeksi, suntik. Jadi bukan yang dibeli umum langsung oleh masyarakat. Jadi sebenarnya sih kalau mau ini harusnya kita nggak usah panik dulu nih, apalagi masyarakat ini kan banyak, aduh berarti obat MAH yang selama ini saya minum ini dong memicu kanker. Kalau kita lihat listnya tuh obatnya obat-obatan suntik yang memang pembeliannya tadi bener nggak bebas dibeli oleh masyarakat. Makanya kenapa edarannya BPOM juga kan ke tenaga-tenaga kesehatan. Jadi kita yang disampaikan nih untuk lebih hati-hati karena di luar sana di Amerika, Eropa segala macam obat-obatan ini itu udah di stop. Seperti itu sih. Jadi kalau saya sekali lagi mungkin untuk masyarakat jangan langsung panik karena obat-obat yang obat-obatan itu yang terindikasi tadi itu bukan obat-obat umum sebenarnya. Dok, tapi apakah mengkonsumsi ya injeksi atau obat-obat yang mengandung ranitidin ini berdampak secara langsung penyebaran penyakit kanker? Iya, jadi dibahasakan bahwa yang pertama dipahami bahwa sebenarnya kan ada kandungan NDMA itu. Ada beberapa punya kandungan seperti itu, tapi ada batasan yang sudah ditentukan. Kalau lebih dari itu yang berpotensi atau beresiko menjadi kanker. Jadi tidak juga bahwa begitu gini, kita pernah nih disuntik obat yang salah satu obat yang ditarik itu, apakah saya pasti kanker? Nah itu tidak juga seperti itu, tapi beresiko iya, beresiko iya, tapi tidak berarti langsung pasti terkena kanker, enggak. Dan kalau kanker itu perjalanan panjang, bisa bertahun-tahun, jadi bukan berarti semua teman-teman misalnya masyarakat yang pernah disuntik itu langsung berpikir saya pasti kanker nih, enggak seperti itu. Kalau boleh nanya ya berapa persen? Itu saya belum bisa berani bilang persentasenya karena belum dapatkan ininya referensi pastinya ya. Tapi saya yakin dengan ditariknya itu oleh FDA di Amerika maupun di Eropa, Indonesia juga ikut, berarti memang itu berpotensi tinggi ya. Karena nggak mungkin sampai ditarik seperti itu kalau memang potensinya tidak kecil, misalnya nggak terlalu ini. Jadi memang langkah bijaknya adalah ada baiknya memang kita hentikan dulu penggunaan obat-obat yang ditarik tersebut. Mbak Eva sendiri? Sebenarnya terkait tentang peredaran obat yang mengandung NDMA ini, jadi memang sebenarnya dari pihak semua stakeholder sih sebenarnya ini berperan seperti itu. Jadi memang seharusnya ini karena memang digunakan oleh dokter secara langsung, jadi memang harus ada kajian terlebih dahulu seperti itu. Jadi jangan sampai kita sendiri tidak mempunyai kajian sama sekali dan mengikuti negara orang seperti itu. Alangkah lebih bagusnya memang dari rumah sakit ataupun FKTP yang lain itu ada tenaga ahli untuk mengkaji penyakit-penyakit yang masuk itu apa saja sih. Nah itu bisa menjadi kajian awal, baik itu untuk evaluasi dari Badan POM sendiri terkait obat, terus kemudian dari Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan kebijakan, terus kemudian dari BPJS sendiri untuk mengeluarkan aturan-aturan apa sih yang memang diperlukan untuk mencegah semua penyakit-penyakit tersebut bisa berkembang secara luas.
Mbak Eva, apakah sebelum FDA dan EMA itu mengeluarkan hasil kajian ranitidin, BPOM pernah melakukan kajian ulang atau tidak, Mbak Eva? Untuk kajian ulang kami belum mengetahui, tetapi di rilisnya Badan POM sendiri itu dia melakukan pengujian NDMA-nya sendiri, ada beberapa yang memang melebihi ambang batas. Nah itu sebenarnya konsumen-konsumen yang menggunakan obat tersebut yang melebihi ambang batas itu bisa didata. Bisa didata, terus kemudian apakah dia mengidap penyakit kanker atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya mengidap penyakit kanker, sistem yang tadi mendapatkan pelayanan dan mendapatkan santunan itu harus dilaksanakan seperti itu. Oke, Mbak Eva, jika terjadi lagi seperti ini, tindakan selanjutnya seperti apa menurut Mbak Eva? Tindakan selanjutnya yaitu ya tadi yang saya sebutkan, semua stakeholder harus memberi peran masing-masing seperti itu. Jadi jangan sampai menunggu negara lain membuat kajian terus kemudian kita mengikuti seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mempunyai kajian dan mempunyai data sendiri, kita mau melakukan apa, mau mengeluarkan kebijakan-kebijakan apa untuk mencegah, itu akan lebih baik seperti itu. Jadi memang ini sistem pengkajiannya yang belum ada, pengkajian penyakit-penyakit di rumah sakit ataupun di FKTP. Oke, menurut Mbak Eva, sistem pengajian ini gimana ya bisa untuk diperbaiki? Jadi kita tidak telat untuk mengetahui. Nah, bisa dievaluasi lagi lebih dalam, apakah memang ada petugas khusus untuk mengkaji penyakit-penyakit yang ada di puskesmas ataupun di rumah sakit itu sendiri. Itu bisa dikaji, dilihat apakah memang rumah sakit itu mempunyai kajian, terus pelaporannya seperti apa, tindakan dari puskesmas, tindakan dari dinas kesehatannya seperti apa, tindakan dari rumah sakitnya seperti apa. Itu bisa dikaji ulang sehingga bisa menemukan sistem yang baru yang bisa mencegah semua penyakit-penyakit yang berkembang di masyarakat. Oke, Dok Adiansyah, gimana menurut Dok mengenai sistem kajian ini? Iya, jadi masih lemah menurut dokter? Iya, tadi disampaikan bahwa ada baiknya pasien-pasien yang pernah terkena atau pernah disuntik obat ini dilakukan kajian apa menderita kanker atau tidak. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa ini adalah proses panjang, sebenarnya proses panjang bertahun-tahun. Biasanya kalau kanker itu kan bukan begitu suntik begitu kena kanker, enggak. Itu proses panjang. Jadi mungkin agak sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau mau dilihat mungkin dari pasien-pasien yang sudah lama, ya mungkin saja. Tapi prinsipnya sih saya sepakatnya bahwa riset kesehatan di Indonesia ini yang masih lemah. Selama ini kita menunggu aja, sifatnya pasif tadi, menunggu dari luar hasil-hasil riset itu yang kemudian kita jadikan pegangan di Indonesia. Tadi saya bilang bahwa kita tidak kekurangan tenaga-tenaga profesor ataupun tenaga-tenaga peneliti di bidang kesehatan sebenarnya di Indonesia ini. Hanya saja ekosistem penelitian ini yang belum begitu baik di negara kita. Kalau mau dicek, silakan dicek misalnya berapa sih anggaran Indonesia untuk penelitian riset di bidang kesehatan. Sederhana aja, bagaimana obat-obat itu orang luar sana buat obat dari bahan-bahan bakunya Indonesia, tapi kenapa kita nggak bisa bikin sendiri? Ya karena riset kita lemah. Jadi memang ini adalah sebuah kasus yang kita berharap tidak terulang lagi, tentu pasti seperti itu, tapi pembelajarannya adalah bahwa mari jadikan kebijakan riset kesehatan itu menjadi sebuah kebijakan nasional, bahwa penting seperti itu karena kita negara dengan penduduk terbanyak, yang kita masuk 4 atau 5 negara dengan penduduk terbanyak, tentu harus punya sebuah riset tersendiri, jangan nunggu dari luar. Baik Dok, kami akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Newsroom.